Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang rekan-rekan mahasiswa LNJ Akademi Angkatan ke-14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Selamat juga. siang, Nes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa LNJ Akademi Angkatan ke-14 karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini yang berjudul CLSR, Corporate Life Saving Rules. Baik, kita langsung saja mulai. Apa sih itu Corporate Life Saving Rules? Nah, jadi CLSR atau Corporate Life Saving Rules itu adalah pedoman keselamatan kerja yang diterapkan di suatu perusahaan. Nah, CLSR ini dia tuh memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Nah, dari beberapa perusahaan sendiri yang menerapkan CLSR ini, di antaranya itu ada PT Kilang Pertamina Internasional, ada El Nusa dan ada PT Badak NGL salah satunya. Nah, CLSR ini atau Corporate Life Saving Rules merupakan elemen kunci dalam komitmen Pertamina untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, mitra kerja, dan tamu perusahaan sehingga dapat dilakukan pencegahan insiden dan mengurangi tingkat potensi risiko kecelakaan. Nah, CLSR ini juga wajib diterapkan di semua lingkup operasi Pertamina Group. Seluruh insan Pertamina berkomitmen untuk memastikan pemahaman dan implementasi CSLR dengan semangat zero tolerance. Nah, jadi CLSR ini tuh kayak seperangkat aturan keselamatan gitu yang kayak dirancang buat mencegah kecelakaan kerja serius atau fatal. Nah, PT Badak NGL sendiri sebagai perusahaan besar yang bergerak di sektor energi itu juga menerapkan CLSR untuk memastikan bahwa seluruh karyawan, kontraktor, dan pihak terkait itu memenuhi standar keselamatan yang tinggi di tempat kerjanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tuh ada yang disebut sebagai elemen-elemen dari CLSR. Nah, elemen-elemen dari CLSR ini tuh sendiri ada 10. Nah, dari 10 itu yang pertama tuh ada tools and equipment atau alat dan peralatan. Nah, kita tuh harus bisa menggunakan alat dan peralatan kerja itu secara aman. Nah, yang kedua itu ada line of fire atau berada di posisi atau kondisi berbahaya. Jadi, pastikan diri itu agar tidak berada di line of fire atau posisi atau kondisi berbahaya. Kemudian yang ketiga itu ada hot work. Nah, atau pekerjaan panas. Jadi, kita terus bisa kendalikan sumber api dan bahan yang mudah terbakar pada saat pelaksanaan pekerjaan panas atau hot work di hazardous area. Nah, selanjutnya yang keempat ada confined space atau ruang terbatas. Nah, ruang terbatas ini tuh kayak hanya personel berwenang yang diizinkan masuk ke dalam ruang terbatas tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada power system atau sistem bertenaga. Jadi, sebisa mungkin amankan pemasangan, perbaikan, dan pembongkaran peralatan listrik, mekanis, dan hidraulik dari sumber energi berbahaya. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada lifting operation atau operasi pengangkatan. Nah, patuhi persyaratan dan instruksi lifting plan pada kegiatan pengangkatan. Selanjutnya yang ketujuh ada working at height atau bekerja di ketinggian. Gunakan selalu peralatan pelindung jatuh saat bekerja di lokasi dengan beda tinggi. Kemudian ada pekerjaan gangguan tanah atau ground disturbance work. Lindung stabilitas tanah dan infrastruktur yang ada di bawah tanah dari bahaya pekerjaan gangguan tanah. Nah, selanjutnya tuh ada yang kesembilan ada water-based work activities atau aktivitas kerja pada perairan. Dan yang ke-10 tuh ada land transportation atau transportasi di darat. Nah, selanjutnya tuh di CLSR tuh juga ada yang namanya 9 perilaku wajib CLSR. Nah, di antaranya yang pertama adalah saya menerapkan HSSE Golden Rule atau patuhi intervensi peduli. Yang kedua, saya kompeten dan berwenang untuk melaksanakan pekerjaan.
Yang ketiga, saya dalam kondisi fit to work dan sehat secara mental. Yang keempat, saya menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang kelima, saya telah mengidentifikasi bahaya dan risiko sebelum pekerjaan dilaksanakan atau toolbox meeting, pre-job meeting, take two. Kemudian, saya melaporkan setiap kondisi abnormal atau anomali yang berbahaya kepada atasan untuk ditanggulangi. Selanjutnya, saya memastikan work permit yang sesuai dan valid telah tersedia. Selanjutnya, saya menjaga kebersihan dan kerapian lokasi kerja. Dan yang kesembilan, saya melaksanakan perilaku kunci yang disyaratkan dalam 10 elemen CLSR. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan tentang materi CLSR. Untuk kedepannya, apabila ada tambahan, maka akan saya sampaikan lagi. Sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Terima terima kasih, kasih Anesya. Anisya. Makasih Terima kasih banyak Anesya. Anesya. Terima kasih.